Shalom teman-teman Youth semuanya, dimanapun kalian berada, yuk mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, aku percaya jarak dan waktu gak akan memisahkan kita untuk datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Oke, yuk sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang selalu baru di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, walaupun kami terpisah jarak dan waktu Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami, hadirat-Mu nyata memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih sungguh lagi, merasakan hadirat-Mu lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku dapat
sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi, lebih dengan sepenuh hati kita. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap, kami pegang Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu, janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu, janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota. Oh Tuhan, kami mau setia pada panggilan-Mu dalam hidup kami. Jangan ada yang berdiam diri, mari kita sembah Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya ralabaya shikina ralalabaya se. Oh, kami mau nikmati hadir-Mu, kami mau nikmati hadir-Mu. Oh, urapi setiap kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
setiap hati kami. Ya ralabayash kenaralabayas, 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 kenaralabayas. Selama kami hidup Tuhan, kami mau hanya hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami mau pakai Tuhan untuk mengejar hadir-Mu. Kami mau pakai hidup kami, masa muda kami, mencari kebenaran-Mu Tuhan. Hidup sesuai kebenaran-Mu Tuhan. Urapi anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami yang rindu. Engkau tahu setiap hati kami yang haus Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Shikaralabayas, 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 shikaralabayas. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mau tinggal diam di dalam hadir-Mu. Untuk tetap mau tinggal diam Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Untuk tetap mau mencari kebenaran-Mu Tuhan. Untuk tetap mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Yaralabayas, kinaralabayas. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Katakan dengan penuh sungguhan hati. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Ya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kesempatan kali ini bersama dengan semua anak-anak muda-Mu kami berdoa agar supaya kami diberikan telinga seorang murid, hati kami dijamah untuk kami mendengar firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah pelita bagi semua perjalanan kami di dalam segala keadaan. Itu sebabnya Tuhan kami minta supaya pengurapan Roh Kudus turun atas semua kami anak-anak muda-Mu, supaya kami bisa memahami firman Tuhan sedemikian rupa, sedalam yang Roh Kudus rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan kali ini. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom anak-anak muda yang diberkati. Ya, dalam kesempatan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan topik yang saya ingin sampaikan adalah tentang cara orang muda merespon krisis. Sekali lagi tema kita kali ini adalah cara orang muda merespon krisis. Ada banyak krisis yang terjadi di dalam dekade demi dekade, tetapi kali ini beberapa waktu terakhir ini kita sedang mengalami krisis oleh karena dampak dari virus corona. Bukan saja dialami orang-orang di kota-kota besar, tetapi juga dialami kota-kota menengah, juga sampai di desa-desa pun juga dialami. Bukan hanya di negeri kita, tapi juga di negara-negara lain juga sedang mengalami krisis ini. Itu berarti kalau sebuah krisis terjadi secara global, secara menyeluruh, berarti Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang namanya perubahan. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang muda berdiri di hadapan Tuhan, kita mesti mengerti gimana caranya merespon pada waktu sedang terjadi krisis secara global. Dan tokoh yang kita mau pakai sebagai figur di dalam merespon krisis adalah Daniel. Sebab Daniel merupakan contoh anak muda yang dibesarkan di tengah-tengah krisis, tetapi justru di balik krisis itulah seorang muda bernama Daniel muncul ke permukaan menjadi tokoh yang luar biasa memberkati negeri Babel, memberkati semua kawasan, bahkan menjadi berkat sampai kita hari ini. Dan tokoh itu kita sebut adalah Daniel. Nah, pertanyaan yang mendasar, apa sih yang dilakukan Daniel sehingga dia bisa memiliki sikap yang benar di dalam merespon krisis yang terjadi pada zamannya? Yang pertama, yang dilakukan Daniel adalah Daniel menjaga kesehatan. Ini sama yang akhir-akhir ini sedang dihimbau oleh pihak pemerintah agar supaya kita tidak bisa terkena virus corona, betul-betul kita menjaga kesehatan. Kita harus sering-sering cuci tangan sedemikian rupa. Apalagi menjelang makan, jangan sampai kita tidak cuci tangan. Ini salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Kalau bersin kita mesti tutup mulut, kalau perlu setiap keluar setelah ini di kota-kota tertentu sudah dihimbau oleh pemerintah agar supaya pakai masker. Ini cara untuk kita menjaga supaya kita menjaga kesehatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daniel. Yang terpenting di tengah-tengah krisis adalah menjaga kesehatan. Dikatakan di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi di tengah-tengah krisis yang dilakukan Daniel adalah tetap menjaga kesehatan. Dia jaga makannya dan juga dia menjaga minumnya.
Dan didapatilah setelah lewat 10 hari ternyata perawakan Daniel dan teman-temannya lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk, artinya lebih sehat. Jadi hal terpenting yang harus kita jaga akhir-akhir ini adalah menjaga kesehatan. Di Bandung waktu saya lewat di perumahan-perumahan, begitu jam 10 pagi, pemandangan yang terjadi adalah hampir semua orang, hampir semua ibu-ibu yang tadinya ada di dalam rumah mendadak mereka berjemur di depan rumah masing-masing. Kalau saya pagi hari goes sepedaan, di mana-mana saya melihat orang sedang olahraga. Pemandangan seperti ini tidak terlihat di waktu-waktu sebelumnya. Artinya apa? Setelah virus corona ini, tingkat kesadaran kita terhadap kesehatan meningkat drastis dan itu positif. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi kalau tidak sehat atau sakit-sakitan, maka segala-galanya juga tidak berguna. Jadi bagian terpenting dalam hidup kita hari-hari ini adalah jaga kesehatan. Cuci tangan sedemikian sering, itu yang harus kita lakukan. Minum harus hati-hati, makan juga harus hati-hati, termasuk minum. Jangan sampai kita kekurangan minum. Seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Yeskiel pasal 4 ayat ke-11. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Firman Tuhan kita betul-betul firman Tuhan yang lengkap sampai panduan minum pun diberikan. Saat krisis, bangsa Israel saat itu sedang dikepung oleh musuh selama 390 hari. Tuhan memberikan pewahyuan supaya saat dikepung itu kan kekurangan pasokan minum dan kekurangan pasokan pangan. Sehingga mereka harus membatasi diri urusan makan, urusan minum. Dalam krisis minumnya itu 1/6 hin. 1 hin sama dengan 6 liter. 1/6 hin berarti 1 liter. Dalam kondisi krisis air minum, bangsa Israel minum sehari 1 liter. Berarti apa? Berarti bangsa Israel itu tidak biasa minum hanya 1 liter. Menurut para medis, para ahli kesehatan, para ahli dalam bidang gizi menyarankan supaya kita ini orang Indonesia per hari minum itu minimal 2 liter. Saya ulangi lagi, per hari minimal 2 liter. Secara khusus saya bicara kepada orang yang sehat dan afiat, minumlah minimal 2 liter. Saya tidak sedang bicara kepada orang yang gagal ginjal, tidak. Itu aturan minumnya berbeda. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Teknik dan Kedokteran Amerika Serikat, pria dianjurkan minum 3,7 liter, wanita dianjurkan 2,7 liter. Tapi masyarakat Indonesia cukuplah rata-rata 2 liter. Ya, jadi cara untuk kita memperoleh kesehatan di saat-saat krisis seperti ini, kita mesti jaga kesehatan kita, hati-hati dengan makan dan hati-hati dengan minum. Ya, juga seperti anjuran-anjuran pemerintah, kita harus mencuci tangan sedemikian rupa. Sepanjang saya berjalan di jalan raya, di depan minimarket, di depan mall, rata-rata sekarang disediakan tempat untuk cuci tangan. Anak saya profesi sebagai seorang dokter sekarang di Ambon, dia cerita kepada istri saya, "Ma, nanti kalau setelah pasca virus corona ini, bangsa kita akan betul-betul bisa sehat." Loh, kenapa? Sebab virus corona telah dipaksa oleh keadaan kita mesti terbiasa cuci tangan. Jadi nanti masyarakat Indonesia setelah peristiwa ini akan terbiasa dengan hidup bersih dan dampaknya nanti adalah hidupnya sehat. Saya pikir analisa anak saya ini saya pikir betul juga. Ya. Mungkin selama ini kita ceroboh, apalagi saya ini dulu orang kampung, saudara. Jadi kalau kami di kampung ini kalau mau makan itu belum tentu cuci tangan. Kita cuci tangan setelah makan biasanya. Ya, tetapi setelah peristiwa ini kita telah dipaksa oleh keadaan untuk memiliki kesehatan sedemikian rupa dan salah satu cara sehat adalah tangan kita mesti bersih sebab tangan kita adalah alat untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Dan virus salah satu medianya adalah bisa lewat makanan
yang kita pegang di tangan kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi penting sekali apa yang dilakukan Daniel sudah tepat. Sepanjang zaman, di tengah-tengah krisis seperti ini, Daniel benar-benar menjaga kesehatan. Akhir-akhir ini saya nemeni tukang-tukang di kampung, sebab saya sedang membangun kandang domba. Jadi dengan tukang-tukang saya berjemur, sampai muka saya nampak lebih hitam, tangan saya nampak lebih hitam. Tapi ya tidak apa-apalah, yang penting akhir-akhir ini saya sering kepanasan tiap hari. Demi apa? Demi saya memperoleh hidup sehat. Ya, kalau kita tidak sehat, maka virus apapun termasuk virus corona itu bisa membahayakan diri kita. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, sehat, virus apapun, tubuh kita telah memproduksi sel darah putih yang bisa membantu kita untuk kita melawan segala virus apapun termasuk corona. Jadi penting sekali anak-anak muda, jaga kesehatan. Yang kedua, di dalam respon krisis, apa yang dilakukan Daniel? Yaitu Daniel menjaga jam-jam ibadahnya. Hari-hari ini kita ada tantangan karena kita tidak bisa ibadah raya bersama, tetapi kita bisa ibadah secara online. Nah, gimana respon kita dengan ibadah yang seperti ini? Apakah kita tetap ibadah? Harus. Ya, ada banyak cara bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Perhatikanlah dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ternyata teman-teman anak-anak muda yang diberkati, Daniel orang muda ini punya kebiasaan ibadah yang luar biasa. 3 kali sehari Daniel memiliki kebiasaan berdoa, memuji Tuhan, menyanyi puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Sehingga pada waktu ada krisis, maka pokok doa itu dia bawa ke dalam doa. Dan benar-benar Tuhan menjawab doa-doanya Daniel. Ya, itu sebabnya anak-anak muda jangan sampai begini. Wah, sekarang ini di gereja tidak ada ibadah secara ibadah raya. Wah, kita bebas, kita merdeka, kita cuti, kita libur. Bukan. Iman kita justru dilihat saat-saat terjadi seperti sekarang ini. Gimana ibadah-ibadah kita kepada Tuhan? Apakah di dalam segala keadaan, termasuk keadaan krisis, keadaan sulit, kita tetap ibadah? Jika iya, imanmu sekelas Daniel. Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, orang yang tidak menyukai ibadah mungkin kali ini menjadikan sebuah alasan bahwa ya setiap Sabtu kita tidak harus pergi ke gereja ibadah. Jadi kita di rumah sambil ngopi, sambil nonton televisi dan sebagai acara nonton YouTube atau yang lainnya. Tetapi iman kita akan terlihat justru murni, kemurnian iman kita dilihat saat-saat krisis seperti ini. Di dalam segala keadaan Daniel tetap beribadah kepada Tuhan, bahkan sehari dia beribadah 3 kali. Jemaat mula-mula juga memiliki kebiasaan yang bagus seperti ini. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-4-6 misalnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka, artinya jemaat, berkumpul di tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi sebenarnya cara untuk hidup kita bertumbuh sedemikian rupa adalah memiliki ibadah yang terus-menerus dari hari ke hari. Seperti yang dilakukan Daniel. Makanya Daniel dalam keadaan krisis malah dia muncul ke permukaan menjadi tokoh penting. Kenapa? Ternyata sejak dari muda, sebagai orang muda, Daniel punya kebiasaan ibadah 1 hari 3 kali.
Ya, kadang-kadang beberapa di antara kita jangankan 3 Pak, 1 kali aja udah repot. Ya, tapi hari ini mari kita perbaiki. Lewat krisis ini kita belajar sesuatu. Ibadah kita mesti lebih dimotivasi, lebih sungguh lagi. Ya. Jadi cara Daniel merespon krisis adalah Daniel menjaga kesehatannya dan juga menjaga jam-jam ibadahnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Daniel menjaga proses pendidikannya. Dikatakan dalam Daniel pasal 1 ayat yang 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di tengah-tengah krisis, bangsanya yang sedang diangkut ke perbudakan. Di tengah-tengah krisis, Daniel tinggal di negeri baru bernama Babel yang tidak tahu seluk-beluknya. Tetapi Daniel tetap mengikuti pendidikan. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Hari-hari ini, oleh karena virus corona ini, sistem pembelajaran mengalami perubahan, mengalami pergeseran. Yang tadinya kita belajar di kampus, yang tadinya kita belajar di sekolah, tiap hari pergi ke sekolah. Hari-hari ini kita mesti tinggal di rumah dan belajar di rumah. Tetapi mari kita camkan baik-baik bahwa sekalipun model belajarnya berubah, tapi jangan berhenti belajar. Sebab belajar yang kita alami sekarang pun ini adalah proses pendidikan. Ya. Jangan sampai gara-gara kita tidak sekolah, tidak kuliah di kampus, lalu kita di rumah malah tidur-tiduran. Jangan. Kita betul-betul harus menikmati proses belajar yang seperti sekarang ini. Terakhir kemarin anak saya kelas 3 SMA juga ujiannya secara online dari rumah. Ya, semuanya mengalami pergeseran. Media merupakan salah satu alat untuk kita belajar. Lewat media online ini kita juga bisa belajar. Karena belajar itu bisa dengan berbagai-bagai cara apapun juga. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu belajar, yang memiliki pendidikan yang memadai, termasuk Daniel. Bahkan Simpson juga begitu. Itu sebabnya orang tuanya Simpson berdoa kepada Tuhan begini, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Manoah sebagai orang tua perlu mencarikan guru terbaik bagi anaknya Simpson. Supaya masa depan Simpson adalah masa depan penuh harapan. Caranya apa? Salah satunya adalah mendapatkan guru yang terbaik. Ya, saya mencari sekolah yang terbaik di Bandung untuk anak saya. Pada waktu dia sudah sekolah kelas 3, dia juga membutuhkan belajar tambahan. Saya cari tempat-tempat kursus yang terbaik, les yang terbaik, guru-guru yang terbaik. Termasuk bimbingan belajar yang terbaik, Ganesha di Bandung, saya carikan. Untuk apa? Supaya anak saya mendapatkan pendidikan. Jadi sekalipun terjadi krisis anak-anak muda, jangan berhenti belajar. Sebab pendidikan ini adalah bagian penting untuk kita menemukan masa depan penuh dengan harapan. Dan hal ini juga yang diperhatikan oleh Daniel. Itu sebabnya di tengah-tengah krisis apapun yang terjadi, hari depan penuh harapan tetap milik Daniel. Kenapa? Karena Daniel menjaga kesehatannya. Dia tidak ceroboh. Virus hari ini ada di mana saja dan kapan saja. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, sewaktu-waktu kita bisa kena virus. Virus tidak permisi hanya menimpa kepada orang tua. Orang muda bisa kena virus, anak-anak bisa kena virus, siapapun bisa kena virus. Jadi mari jaga kesehatan kita. Yang kedua, Daniel menjaga ibadahnya. Walaupun ada perubahan cara ibadah, tapi jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita. Dan yang terakhir adalah pendidikannya. Jangan berhenti untuk belajar. Terus ikuti pendidikan yang seharusnya kita ikuti. Jangan berhenti belajar. Ya, dengan cara seperti inilah kita sebagai orang-orang muda di balik krisis ini, kesempatan berikutnya akan muncul peluang-peluang baru dan anak-anak muda akan berada di sana. Manakala Tuhan sedang mengadakan perubahan-perubahan secara universal,
Kalau kita tetap duduk manis dan kita tidak mau belajar, maka yang tadinya kita berada di barisan depan, kita akan ada di barisan belakang. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego yang merupakan budak dan tidak memiliki masa depan penuh harapan. Tetapi karena mereka merespon krisis dengan cara benar, maka Daniel menjadi seorang penguasa seorang penguasa di Babel beserta dengan teman-temannya. Saya berdoa supaya di tengah-tengah krisis yang terjadi ini, anak-anak muda mendapatkan pencerahan dari Tuhan, mendapatkan tuntunan dari Tuhan, supaya di balik krisis ini, masing-masing kita menemukan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Mungkin orang tua kita akhir-akhir ini mengalami kemerosotan dari segi pendapatan, karena memang secara ekonomi sedang mengalami goncangan. Ya, jangan marah dengan orang tua, jangan mengutuki orang tua, tapi doakan orang tua kita juga supaya berkatnya yang satu tertutup, yang lain terbuka. Sehingga kita juga akan mengalami kecukupan lewat orang tua yang Tuhan berkati. Ya, kiranya cara Daniel merespon krisis akan menjadi cara kita di zaman modern untuk merespon krisis yang sedang terjadi, yaitu jaga kesehatan, jaga ibadah, dan pendidikan atau belajar terus-menerus. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebab firman-Mu mengajarkan kepada kami sebuah nilai-nilai kerajaan yang baru. Kami belajar dari Daniel bagaimana Daniel menghadapi dan merespon krisis yang terjadi di zamannya. Dia merespon dengan cara benar. Di tengah-tengah krisis dia tetap jaga kesehatan. Dia jaga ibadah dan juga belajar dan pendidikannya. Sehingga pada hari hanya Daniel muncul sebagai seorang pemimpin tinggi di Babel, bahkan termasuk teman-temannya menjadi bupati-bupati di kawasan itu. Bila anak-anak mudamu di kota Madiun ini, Tuhan berkati. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, kami berjuang keras, meminta hikmat Tuhan, supaya kami keluar dari krisis ini, dan saat krisis selesai, maka kami sudah ada di barisan depan. Dalam nama Yesus, biar anak-anak mudamu ini diberkati oleh Tuhan. Dan jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, jangan cari kambing hitam siapapun yang salah, tapi semua ini seizin Tuhan, supaya ke depan kita anak-anak muda diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan ini. Haleluya. Semua diberkati sama-sama katakan, amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kami nyatakan lagu ini dengan sungguh hati. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tetap setia, tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baru dan selalu melingkupi setiap kita. Semangat teman-teman, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur karena kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online dengan semua anak-anak mudamu. Biarlah di tengah-tengah ibadah ini kami masing-masing menerima jamahan, menerima pewahyuan yang baru dari Tuhan. Sehingga lewat lawatan ini, berikutnya kami akan melangkah dengan percaya diri, tanpa khawatir dalam krisis ini. Tapi kami akan merespon dengan benar cara krisis ini, sebab Tuhan di pihak kami, tidak ada lawan yang bisa menghancurkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang,
kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya berkat damai dan sejahtera Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi kami sejak hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat ini kami terima. Anak-anak yang diberkati sama-sama katakan, amin.